Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ini untuk persiapan SAS ya, sumatif akhir semester untuk mata pelajaran fikih kelas 9 ya. Ini bagaimana cara apa ya? Cara memahami kisi-kisi biar lebih lebih fokus seperti itu ya. Jangan lupa siapkan pulpen, boleh, pensil juga boleh, atau stabilo juga boleh ya. Kita siapkan pensilnya warna merah ya. Baik, yang pertama ya, ini di sini ada indikator soalnya ya. Peserta didik dapat menjelaskan definisi penyembelian. Maka yang ini kita garis bawah, definisi penyembelian. Nanti kalau bentuk soalnya adalah pilihan ganda, nanti pasti larinya kepada definisi penyembelian seperti itu. Jadi di garis bawah ya, di garis bawah mana titik pointernya atau poin-poinnya. Kedua misalnya ya, peserta didik dapat menyebutkan syarat alat untuk menyembelih. Berarti syarat alat ya untuk menyembelih ya. Ini uraian bentuknya. Jadi nanti syarat-syarat alatnya itu apa aja, kita bisa bidik itu disiapkan. Kemudian yang keempat misalnya ya, yang ketiga ya, peserta didik dapat menyebutkan syarat binatang yang disembelih. Berarti syarat binatang kita garis bawah. Nah, lanjut, peserta didik dapat menyebutkan syarat orang yang menyembelih. Berarti syarat orang yang menyembelih. Di sini dari narasi yang ada kita kerucutkan ya dengan cara menggaris bawah-bawah dulu. Kita 5 aja dulu ya. Peserta didik dapat menjelaskan cara menyembelih binatang yang ghairu maqdur alaih. Berarti cara menyembelih binatang yang ghairu maqdur alaih, yang tidak dapat dikendalikan misalnya ya. Ini 5 dulu ya. Baik, langsung kita coba menuju ke latihan soalnya ya. Latihan soal yang ada ini, latihan soalnya adalah soal yang sudah pernah diujikan seperti itu ya. Ini latihan soalnya, kita lari ke latihan soalnya misalnya ya. Misalnya di sini kita lari ke latihan soalnya ya. Bentar. Nah, ya ini. Kita lari ke sini. Latihan soalnya. Ya, misalnya di sini ada soal yang berkaitan dengan pengertian daripada penyembelian ya, pengertian daripada penyembelian ya. Di sini ada ya. Kita coba dulu ya. Kita hapus dulu yang ini, oke. Ya, misalnya nomor 1 ya, nomor 1 ya. Menyembelih binatang dalam syariat Islam ada ketentuan yang harus dilakukan, bukan sekedar mematikan binatang. Di bawah ini manakah pernyataan yang benar dari pengertian penyembelian? Berarti kita fokusnya garis bawah pengertian penyembelian. Nah, pengertian penyembelian kita fokus nih di pengertian penyembelian. Misalnya A, memutus leher binatang dengan sengaja ya. Kemudian memotong hewan dengan alat apa saja. Memotong hewan dengan alat apa saja. Oke. Memotong urat hewan dengan alat tajam. Memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang dengan pisau tajam sesuai ketentuan syara. Nah, dari keempat pilihan ini yang paling tepat ya, yang paling tepat sesuai dengan materi yang dipelajari, kan kita tahu semua, yaitu yang dimaksud daripada pengertian penyembelian ini harus ada memutus ya, ini jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi. Objeknya apa? Leher binatang ya. Dengan apa? Dengan pisau tajam atau alat tajam. Nah, harus ada sesuai ketentuan syara atau agama. Maka jawaban yang tepat adalah D, seperti itu. Nah, baik ya. Dilanjut misalnya contoh cara mengerjakan soal ya. Berikut yang termasuk syarat alat untuk menyembelih adalah ya.
kita garis bawahi syarat alat ya untuk menyembelih. Tumpul dan berkarat ya. Kemudian B, terbuat dari campuran tulang dan logam ya. Nah, harus runcing dan tajam, tajam dan tidak terbuat dari tulang dan kuku ya. Kalau yang tidak logis kita coret aja. Masa iya berkarat, kita coret aja, berkaratnya coret. Terus terbuat dari campuran tulang dan logam, tulang kan nggak boleh. Harus runcing dan tajam masuk ya. Tajam dan tidak terbuat dari tulang dan kuku. Ini jawabannya D, ini lebih lengkap ya. Dia lebih lengkap untuk syarat daripada alat yang digunakan untuk menyembelih. Ini contoh ya, contoh teknik mengerjakan soal. Jadi soalnya boleh dicoret-coret seperti ini, dikasih pulpen dicoret-coret seperti ini boleh ya, boleh, artinya tangan kita tetap bergerak, itu akan membantu pola pikir kita ya. Jadi ketika kita mengerjakan soalnya ini banyak coretan tidak masalah ya. Jadi gerakan tangan kita membantu pola pikir, ketajaman kita dalam berpikir, seperti itu ya. Baik, ini dulu ya untuk sementara yang paling mudah. Jadi dari mulai kisi-kisinya ya, kisi-kisi ini kita garis-garis bawahi dulu tuh ya, garis-garis bawahi dulu ya, di garis-garis bawahi ya. Misalnya ini peserta didik dapat menjelaskan cara menyembelih secara modern ya, berarti cara menyembelih secara modern ya, ini kita garis bawah seperti itu. Baru kita lari ke soal ini, dikerjakan ya, dikerjakan, dicoret-coret enggak apa-apa. Jadi dicoret-coret seperti ini kayak gini ini nggak apa-apa. Jadi akan lebih membantu fokus pikiran kita ya. Itu aja dulu, mudah-mudahan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.